pelajari bersama oleh sahabat-sahabat semua. Yang dibawa oleh Korjab ini berkaitan dengan paragraf 12 pendidikan dan kebudayaan pasal 65 ayat 1 dan 2, di mana sektor pendidikan perizinannya itu melalui perizinan berusaha. Perlu sahabatku ingat, di pasal ini itu tidak dijelaskan yang dimaksud pendidikan di sini itu pendidikan formal, informal atau non formal. Kalau ini tidak dijelaskan, tiba-tiba langsung loncat ke pasal perfilman, maka semua instrumen kependidikan itu kena efeknya dari pasal ini. Orang tua kita ini punya pesantren di kampung-kampung yang notabene tidak pernah mau menerima anggaran negara. Seperti pesantren Saladan ini jumlahnya banyak. Mereka rata-rata tidak berbadan hukum pesantrennya, karena menganggap tidak perlu untuk berbadan hukum, karena itu memang aset pribadi mereka, sehingga mereka kira sudahlah cukup uang negara yang memang ada itu diperuntukkan ke saudara-saudara kita yang lain yang membutuhkan. Mereka yang kemudian menyesuaikan dengan kebijakan negara berbadan hukum. Kebijakan tentang pasal ini, kalaulah orang tua kita yang pesantren-pesantren salaf ini berada di kawasan investasi atau kawasan ekonomi khusus, maka kemungkinan besar dipaksa untuk berbadan hukum. Nah, kalau mereka tetap tidak mau untuk memiliki badan hukum, kemungkinan besar digusur karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini tentu mengancam orang tua kami, sahabat-sahabat PMI. Nah, kedua, tentang paragraf 5 energi dan sumber daya mineral pasal 39 ayat 1 tentang pengelolaan royalti. Pengenaan royalti 0% terhadap pelaku usaha batubara. Bayangkan sahabat, kita ini membangun negara butuh uang. Kan nggak melulu harus menggunakan pinjaman lunak ke World Bank atau IMF. Yang harus dilakukan adalah memaksimalkan potensi yang ada di Indonesia. Ya, salah satunya pendapatan negara itu non pajak itu ada di royalti, di mana perusahaan-perusahaan ini memberikan royalti atas keuntungan yang dimiliki. Kalau dengan pasal ini, pengusaha-pengusaha itu tidak diberikan kewajiban untuk memberikan royalti ke negara. Nah, ini menguntungkan investor tentunya, menguntungkan perusahaan. Kami di BMI tidak anti terhadap perusahaan, tidak anti terhadap pengusaha. Hanya juga kami berpikir bahwa negara butuh uang. Jangan lu harus pinjam keluar, ini nggak boleh. Maka harus royalti 0% itu ini tidak dibenarkan untuk kepentingan pembangunan masa depan. Selanjutnya berkaitan dengan pasal 64 yang merevisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Di sini dikategorisasi pangan itu ada 3 instrumen. Pertama, produksi nasional, cadangan negara. Ketiga, ini dari impor, barang impor. Ini saya nggak bisa membayangkan kalau misalkan produksi nasional dari petani-petani kita ini harus tabrakan harga tabrakan barang dengan komoditas impor. Rasa-rasanya kok kita akan kalah. Rasa-rasanya kita akan kalah ya. Orang tua kita kan petani-petani kecil, harus berhadapan dengan petani dengan kepemilikan kapital yang besar. Rasanya akan kalah, dan ini tentu lebih menguntungkan investor, lebih menguntungkan ya pengusaha besar, konglomerat pertanian, daripada masyarakat yang notabene mayoritas ini masyarakat petani akar rumput. Nah, itu mengancam usaha mereka akan terhenti. Selanjutnya ada pasal 88 yang merubah nomenklatur tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Di dalam pasal 88 Undang-Undang PPLH, kemudian di pasal 88 yang dirubah itu berbunyi dari usaha dan atau kegiatannya.
Kita tahu bahwa pemerintah kita ini agak kesulitan untuk menindak pengusaha nakal. Loh, kalau memang pasal yang memang punya kewenangan untuk pemerintah menindak secara tegas ini dihilangkan, pemerintah sudah tidak punya kekuatan secara hukum untuk menindak pengusaha-pengusaha nakal ini. Nah, selain itu juga orang tua kami juga menyinggung soal sertifikasi halal, monopoli sertifikasi halal. Nah, ini juga merugikan, di mana tidak ada pakar ahli hukum syariah, yang ada hanya ahli pangan, ahli pertanian dan sebagainya, tapi pakar ilmu hukum syariah itu tidak ada. Sehingga ini stempel halal dari mana ukurannya? Nggak mungkin ukuran stempel halal itu ukurannya ukuran Eropa, higienis, itu berbeda kategori. Nah, kiranya beberapa pasal ini yang kami perjuangkan untuk kami suarakan kemarin itu. Kira itu.